wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan jangan lupa salam 3M. Cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak selama masa pandemi. Nah, sebenarnya diskusi kita pada hari ini ada sebenarnya, kalau kita bisa katakan ada kaitannya sama wabah, ada kaitannya dengan musibah. Karena apa? Diskusi kita hari ini salah satunya adalah bicara tentang environment, tentang lingkungan. Nah, cuman kita tidak bicara kenapa lingkungannya rusak, kita tidak bicara apa penyebabnya, karena kita bicara lingkungan di sini dari aspek akuntansi, yaitu biaya lingkungan. Ternyata biaya lingkungan itu untuk saat ini itu sangat menjadi kalau kita bisa katakan riset itu banyak sekali ya yang meminati untuk topik terkait dengan biaya lingkungan. Karena apa? Biaya lingkungan ini menginformasikan dampak dari cost yang muncul karena mungkin kita aware atau bahkan tidak aware pada lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Jadi di sini kita bisa tahu kalau ada prevention cost, mungkin Anda masih ingat dalam quality cost. Kalau prevention cost ini di dalamnya ada aspek biaya lingkungan, maka tentunya profit kita akan lebih baik daripada kita tidak ada aspek biaya terkait dengan lingkungan. Nah, karena apa? Karena kalau tadi saya sampaikan, kalau kita tidak punya terkait dengan prevention cost, yang terjadi itu adalah ada yang namanya failure cost, biaya kegagalan. Karena apa? Karena mungkin kita membuang limbah tidak pada tempatnya, ada biaya tambahan, karena mungkin kita harus melakukan sebuah aktivitas untuk mengatasi dampak dari limbah yang kita buang bukan pada tempatnya tadi. Jadi kan ada kos tambahan di sini. Nah, berarti kan di sini ada biaya. Padahal kalau kita tahu konsep di dalam perusahaan manufaktur modern saat ini itu adalah cost effectiveness. Ada beberapa perlakuan yang namanya cost reduction, sehingga aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah kita kurangi. Nah, salah satunya kalau kita dari awal sudah tahu bahwa perusahaan kita menghasilkan limbah, kenapa nggak limbah itu kemudian kita buang pada tempatnya, atau limbah itu kita olah kembali. Contoh, perusahaan menghasilkan CO2, Semen Indonesia. Nah, Semen Indonesia ini menghasilkan CO2. CO2-nya ini kan sebenarnya limbah, tetapi ada perusahaan di Jepang yang mau membeli. Nah, justru mendapatkan income tambahan di sini Semen Indonesia. Nah, ini dia berarti bisa melakukan pengolahan dari limbah tadi justru menjadi value bagi perusahaan karena perusahaan memperoleh income tambahan. Dan kalau kita bicara tentang biaya lingkungan, ini sebenarnya adalah biaya investasi. Ya, dia juga kategori biaya investasi. Karena apa? Karena kita juga kan bisa tahu dampaknya tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Nah, kalau bicara dari aspek akuntansi lagi, tidak hanya biaya lingkungan, tapi bagaimana pembebanannya? Nah, biaya lingkungan ini dibebankan tentunya, kita tahu tadi ada yang namanya biaya kegagalan eksternal. Ya. Jadi dibebankannya ya berapa biaya yang muncul dari dalam tanda petik tadi yang saya sebutkan, ada sebuah kesalahan di dalam pemrosesan operasional perusahaan sehingga menghasilkan limbah tidak diolah. Jadi ada biaya yang kita sebut sebagai biaya sendiri karena tadi proses internal, atau biaya yang kita sebut sebagai social cost terhadap produk tersebut. Nah, tentunya kalau kita produknya banyak ya kita bebankan secara proporsional. Dan biaya kegagalan itu sendiri kita bisa menghitung berapa total biaya kegagalan ya dibagi dengan unit yang kemudian kita ada istilah yang namanya life cycle assessment. Ini adalah untuk mengidentifikasi konsekuensi lingkungan yang terjadi pada produk kita. Ada 3 tahapan assessment. Apa saja? Pertama, inventory analysis. Jadi kita mengidentifikasi berkaitan
ya, dengan jenis atau mungkin di situ adalah input ya, jumlah input untuk produk kita. Yang kedua adalah analisis dampaknya. Nah, ini yang mungkin juga perlu menjadi pertimbangan ya, menjadi pertimbangan bagi perusahaan bahwa ketika tadi kita tidak punya biaya untuk pengelolaan lingkungan, berarti kita menganalisis terkait dengan impact-nya. Yang ketiga adalah improvement. Ini yang tentunya akan berkaitan dan bertujuan untuk mengurangi dampak dari kita tidak mengeluarkan biaya lingkungan. Jadi biaya lingkungan ini seperti yang saya katakan, biaya lingkungan lebih sifatnya adalah prevention cost sebenarnya tujuannya. Tetapi faktanya karena tidak semua perusahaan punya biaya terkait dengan lingkungan, maka inilah yang menyebabkan perusahaan itu punya yang namanya biaya kegagalan akhirnya. Sehingga kita harus melakukan 5 hal untuk supaya kita bisa ya meminimalisir terjadi biaya kegagalan tadi. Yang pertama adalah kita minimalkan penggunaan bahan mentah ya, kita meminimalkan penggunaan bahan berbahaya. Ketika di sini kita harus meminimalkan kebutuhan energi. Apakah di situ untuk berproduksi untuk menghasilkan sebuah produk. Yang keempat, kita meminimalkan untuk mengeluarkan atau menghasilkan yang namanya residu-residu, apakah dia cair, padat maupun gas. Yang kelima, berarti kita mengoptimalkan untuk melakukan proses daur ulang. Ini adalah 5 hal yang mungkin kita bisa mengatakan perspektif dari environmental supaya kita bisa mencegah munculnya biaya kegagalan eksternal. Kadang ada pertanyaan, sebenarnya aktivitas berkaitan dengan environmental itu value added atau non value added? Nah, sebenarnya bisa dikatakan aktivitas-aktivitas itu ada yang mengatakan itu adalah sebagai non value added activity. Artinya kalau kita tidak aware pada lingkungan, padanya dia menjadi non value added activity. Karena ada berdampak pada apa? Inefisiensi. Inefisiensi inilah yang menjadi kategori sebagai non value added activity. Ya. Kemudian kalau kita bicara berkaitan dengan akuntansi manajemen maupun kontemporer lainnya apa ya? Kita bicara pada isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Ada ekspor impor. Kalau tadi kita diskusi tentang bagaimana biaya lingkungan, maka di sini kita diskusi tentang bagaimana jika perdagangan itu lingkupnya adalah internasional. Berarti ada ekspor impor. Kalau ekspor impor berarti ada tarif. Ya, dan tentunya juga di sini terkadang untuk perdagangannya lingkupnya internasional itu ada yang bentuknya adalah joint venture. Jadi di sini adalah sebuah persekutuan, apakah 2 orang atau 2 badan ya. Yang kemudian di sini salah satunya itu adalah mungkin investor yang bergabung dengan pemilik dari sebuah perusahaan, mereka bergabung. Contohnya di sini adalah ada sebuah pabrik manufaktur yang ada di Meksiko. Nah, kalau kita diskusi tentang perdagangan internasional, tidak akan lepas dari yang namanya resiko, karena ada pertukaran. Kan di situ ada pertukaran mata uang yang pada akhirnya kalau kemudian di situ terjadi masalah terkait dengan kurs, maka di sini akan menjadi resiko bagi perusahaan. Ada resiko transaksi, ada resiko ekonomi, dan ada resiko terkait dengan akuntansi. Maka biasanya untuk pengelolaannya terkadang mungkin Anda sudah pernah mendiskusikan dengan dosen di manajemen keuangan atau manajemen investasi, sering Anda mendengar istilah spot ataupun hedging. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengelola risiko. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah pengukuran kinerjanya bagaimana untuk transaksi atau kegiatan yang sifatnya internasional. Di sini memang untuk pengukurannya beragam. Kita bisa menggunakan ekonomi value added, kita bisa menggunakan return on investment atau market share atau bahkan customer complaint ya. Kita juga bisa menggunakan bagaimana sih rasio turnover dari personal-personal yang ada dalam perusahaan. Kita juga bisa menggunakan bagaimana proses development terhadap SDM yang ada dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir,
Kita mungkin sedikit di sini saya akan menyampaikan tentang transfer pricing. Karena transfer pricing ini juga biasanya ada di dalam transaksi yang sifatnya internasional karena akan berdampak pada pajak. Ya, karena dengan adanya transfer pricing ini bisa jadi pajak kita naik atau bahkan turun. Nah, metodenya bagaimana? Metodenya adalah kita bisa dengan mengkomparkan atau membandingkan uncontrollable cost, atau kita bisa pakai resale price atau pakai cost plus price. Nah, ini salah satu metode dari kita itu bisa kita ambil untuk bagaimana kita menentukan transfer pricing. Itu diskusi untuk hari ini. Kita tadi mendiskusikan tentang bagaimana biaya lingkungan, bagaimana kalau kita tidak melakukan pencegahan akan muncul namanya biaya kegagalan, dan bahkan di dalam biaya lingkungan itu ada beberapa perspektif yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah kita memanfaatkan untuk melakukan yang namanya daur ulang, ya. Kemudian yang terakhir tadi kita diskusi tentang bagaimana ketika lingkup transaksi perusahaan itu internasional, maka di situ kita mengenal ada tarif pajak, kita mengenal di situ ada bagaimana mengelola resiko dengan spot ataupun hedging, dan yang terakhir tadi adalah berkaitan dengan transfer pricing. Itu untuk diskusi kita pada hari ini, dan ini adalah materi yang terakhir untuk akuntansi manajemen. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.